Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Mafira dengan NIM 1907030046, mahasiswa Prodi Biologi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi sebagai dosen pengampu MK Biologi Laut. Nah, ini merupakan syarat tugas final saya di MK Biologi Laut. Baiklah, pertama saya akan menjawab soal pertama, yaitu apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik. Nah, definisi salinitas merupakan jumlah kadar garam yang terlarut di suatu perairan. Nah, apa pengaruhnya terhadap biota akuatik? Nah, tinggi rendahnya suatu salinitas itu mempengaruhi perkembangbiakan si biota akuatik tersebut, karena jumlah kadar garam yang ada di dalam tubuh si biota akuatik itu harus seimbang terhadap lingkungannya sendiri di suatu perairan tersebut, sehingga akan membantu proses metabolisme tubuh dan respirasi si ikan tersebut. Nah, apabila keadaan kadar garam di suatu perairan itu tidak seimbang pada biota akuatik, itu akan menghambat pertumbuhan si biota akuatik sehingga proses metabolismenya rusak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas dan apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik. Nah, fluktuasi salinitas merupakan kondisi yang umum yang terjadi di daerah muara yang merupakan tempat bercampurnya massa air laut dengan air tawar. Karena muara ini merupakan pembatas antara air laut dengan air sungai atau air tawar. Nah, masuknya air laut ke sungai menyebabkan menurunnya fungsi penting sungai sebagai penunjang kehidupan masyarakat sehari-hari, pertambakan, dan sarana transportasi nelayan. Nah, apa dampak fluktuasi salinitas ini terhadap biota akuatik? Yaitu air laut mempunyai kemampuan menyangga yang sangat besar untuk mencegah perubahan pH. Nah, perubahan pH sedikit saja dan pH alami akan memberikan petunjuk terganggunya sistem penyangga. Nah, hal ini dapat menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan CO2 yang dapat membahayakan kehidupan si biota laut, sehingga dia akan mengganggu proses metabolisme, respirasi, sirkulasi, maupun hal yang lainnya, sehingga si ikan-ikan tersebut lama-kelamaan akan mati. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu apa dampak dari El Nino dan La Nina. Nah, dampak El Nino terhadap Indonesia sendiri ialah kekeringan atau hujan sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Nah, hal ini juga dialami oleh India, Filipina, dan juga Australia. Nah, berbeda dengan El Nino, La Nina membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu solusi untuk mengatasi sampah laut. Nah, Indonesia menjadi negara yang memiliki masalah terbesar kedua dalam pencemaran laut dengan sampah plastik. Nah, ini masalah yang harus ditangani bersama. Namun sedikit sekali yang mengetahui bagaimana sampah plastik berdampak pada hewan laut di Indonesia. Berikut cegah pencemaran laut dari sampah dengan cara ini, yaitu yang pertama, pilih barang yang dapat digunakan kembali, bukan plastik sekali pakai. Nah, yang kedua itu mendaur ulang dengan benar dan gunakan tabir surya yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kurangi emisi karbon. Dan yang terakhir yaitu belanja produk kecantikan dengan sebuah misi, bukan untuk sebuah gengsi. Nah, dengan pencegahan yang sudah saya jelaskan ini, insya Allah akan mengurangi sampah plastik yang ada di laut Indonesia, sehingga biota-biota yang ada di laut akan mengalami peningkatan kualitas terhadap
ekonomi nelayan, sehingga pendapatan para nelayan itu akan meningkat. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan disebut juga sebagai bioindikator. Nah, karena plankton merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Dan terkhususnya yaitu fitoplankton berperan sebagai produsen primer dan zooplankton sebagai konsumen pertama yang berhubungan dengan biota pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Dan juga fitoplankton disebut sebagai produsen primer karena fitoplankton ini bisa melakukan fotosintesis dan juga menghasilkan senyawa organik, sehingga dia bisa dijadikan sebagai produsen primer. Plankton dapat digunakan sebagai bioindikator perairan karena memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap adanya pencemaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan nun wa kalami wa mayassolun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.